Aduh, makin kesini, cerita soal rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah justru makin banyak versinya. Dalam sebuah podcast, Sarwendah sempat mengungkap beberapa pengalaman yang menurutnya terjadi selama menjalani rumah tangga. Salah satunya, ia mengaku pernah didatangi oleh pihak yang disebut sebagai debt collector terkait persoalan utang piutang yang dikaitkan dengan Ruben Onsu. Pernyataan itu langsung menjadi perhatian publik. Namun, kubu Ruben tidak tinggal diam. Melalui kuasa hukumnya, Ruben Onsu dengan tegas membantah narasi tersebut. Menurut pihak Ruben, tudingan yang mengesankan adanya debt collector yang datang karena utang Ruben tidak sesuai dengan fakta versi mereka. Hingga saat ini, kubu Ruben juga membantah adanya persoalan sebagaimana yang digambarkan dalam podcast tersebut. Belum selesai sampai di situ, muncul lagi cerita yang tak kalah bikin netizen mengernyitkan dahi. Sarwendah juga sempat menyinggung soal kedatangan sebuah kasur ke rumah yang disebut memicu keributan besar hingga akhirnya menjadi salah satu pemantik keretakan rumah tangga mereka. Lagi-lagi, pihak Ruben memberikan versi yang berbeda. Kuasa hukum Ruben menjelaskan bahwa kasur tersebut bukanlah pembelian yang misterius ataupun memiliki cerita lain seperti yang berkembang di media sosial. Menurut penjelasannya, kasur itu merupakan bagian dari kerjasama endorsement yang diterima Ruben sebagai public figure. Dengan kata lain, produk tersebut dikirim sebagai bagian dari aktivitas promosi, bukan karena alasan lain yang memicu spekulasi. Buktikan aja kalau memang Ruben ada pinjol. Ya, karena sudah ada tuh orang-orang juga yang cerdas, yang paham mekanisme bahwa kalau pinjol, ya OJK itu sudah ada aturan kan tidak boleh menagih ke rumah kalau memang rumah menagih DC itu di atas jam 10, dia di jam kerja itu jam 10. Jadi perlu dipertanyakan itu. Ya, tapi yang pasti ngapain Ruben pinjol kalau dia bisa pinjam ke bank gitu. Ya, jadi itu yang perlu kami sampaikan gitu. Dan kalau memang misalnya dia yang pinjolnya Ruben misalnya datang ke rumahnya dia, kan berarti kan pinjolnya kan sekarang nih. Kan kemarin ada pinjol. Ya berarti sekarang nih pinjolnya setelah berpisah. Kan nggak mungkin juga Ruben memberikan alamat rumah Cilanda. Dan debt collectornya nggak lihat berita. Setahun ini sudah kita sanggah debt collector yang mobil dulu tuh salah alamat datang ke sana. Kenapa nggak tagih Ruben? Ruben tuh rumahnya bukan di sana. Alamat terbarunya sudah ada, kerjanya di stasiun televisi. Itu kan sudah beritanya sudah buktikan kalau memang Ruben selingkuh. Emangnya sekarang ada nih ceritanya Ruben itu setelah bercerai terus dekat dengan orang lain? Kan kemarin kita sudah bilang Ruben itu juga salah satu endorse tempat tidur, kasur. Jadi akhirnya bicara kasur, nanti dibilang kasur-kasur pun pengantarnya diomongin loh. Ini kan dalam proses pembuktian yang ada relevansinya. Kan Ruben kan endorse kasur. Makanya kita bilang kasur yang ada di kamarnya yang sekarang itu yang kemarin dipakai untuk pijit-pijit. Itu kan itu juga endorse-nya Ruben. Jadi kalau misalnya kemudian sebagai dia endorse kemudian dia dapat kasur dan karena sudah pindah, karena sudah pisah pun kasurnya atau rumahnya lagi dibangun renovasi, kasurnya itu di tempat. Apa kaitannya dengan selingkuh gitu loh? Karena saya sudah bilang loh, sebelum ada isu selingkuh, sebelum ada isu ada kasur, kan saya sudah bilang dia endorse kasur, betul nggak? Betul kan? Jadi kan nggak ada dusta di antara kita kan begitu artinya. Jadi kalau kenapa dibilang selingkuh, buktikan dong kalau memang dia selingkuh. Karena kalau suatu tuduhan yang tidak dapat dibuktikan itu fitnah. Nah, disinilah netizen kembali terbelah. Ada yang percaya dengan cerita Sarwendah karena disampaikan berdasarkan pengalaman pribadinya. Di sisi lain, ada pula yang menilai penjelasan kuasa hukum Ruben membuka sudut pandang berbeda yang tidak kalah penting untuk didengar. Yang jelas, hingga saat ini publik baru mendengar versi dari masing-masing pihak. Belum ada putusan ataupun fakta hukum yang menyatakan salah satu versi lebih benar dari yang lain. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah ini murni perbedaan cara mengingat sebuah peristiwa atau memang ada bagian cerita yang belum sepenuhnya terungkap ke publik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan tetap bijak dalam menyikapi informasi yang masih berupa pernyataan dari masing-masing pihak.